zaman, ya? Zaman, dituntut zaman, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Oke, mengikuti perkembangan zaman. Ya, udah gitu ya. Terus ada lagi, apa yang lebih menonjol dari poin 4 itu apa sih kira-kira yang paling menonjol? Kenapa alasan orang itu memanfaatkan e-commerce-nya gitu untuk menjalankan usaha bisnisnya ataupun dalam sebuah perusahaan? Lebih mudah. Sudah pasti lebih mudah ya, semuanya memudahkan semua. Kalau dari segi mendapatkan laba tadi ya sudah pasti. Ya, ini tujuan orang ya ini semua perusahaan atau usaha apapun dan targetnya adalah ini ya mendapatkan keuntungan. Jadi kita nggak mau rugi juga. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Keuntungan. Terus jangkauan lebih luas. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Hah? Apa lagi, Pin? Lola mungkin? Apa lagi? Nado baru datang. Kita udah kelihatan ada. Kita kan bikin orang. Apalagi kira-kira? Siapa yang baru gabung? Mendapatkan jangkauan lebih luas. Kemudian itu mengikuti perkembangan zaman. Keuntungan itu adalah sebuah prioritasnya adalah keuntungan. Ini ada hubungannya dengan ya mendapatkan laba tadi. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan di situ juga bisa menciptakan uang juga. Ya, bisa menciptakan uang juga. Terus apa lagi? Mempermudah aktivitas. Pasti tujuannya juga mempermudah. Yang namanya berbau teknologi semuanya tujuannya adalah memudahkan. Ya, dengan ada sentuhan teknologi itu adalah untuk memudahkan. Oke ya, jadi kurang lebihnya ada beberapa alasan mengapa usaha bisnis itu dia menerapkan ataupun menggunakan fasilitas e-commerce sebagai media ya untuk meningkatkan ya terutama dari segi keuntungannya. Ya, jadi ada beberapa poin di sini. Oke, kita next dulu ya. Terus kalau sudah ada beberapa target, kemudian di sini akan ada yang namanya kelebihannya dari segi e-commerce-nya, ya. Oke, nah ini ya masih lanjutannya manfaatnya dulu ya. Manfaatnya adalah memudahkan dalam aktivitas jual beli, ya. Terus memangkas biaya pemasaran, ya. Kenapa memangkas biaya pemasaran? Alasannya kenapa? Nggak perlu repot-repot, orang itu harus punya toko dan lain sebagainya. Intinya kita punya produknya. Ya makanya nanti ada hubungannya dengan mata kuliah yang minggu yang semester kemarin, berhubungan dengan manajemen usaha baru. Ya kalian kan sudah menciptakan UMKM juga ya, maka itu UMKM dari usaha yang sudah dibuat ya atau yang sudah kita kelompokkan. Nah nanti kita coba memanfaatkan dari segi matkul ekonomi digital ya salah satunya nanti ini kita coba memasarkan UMKM kalian kemarin gitu ya usaha masing-masing. Kalau ini mungkin kemarin yang belum jalan masih di UMKM-nya ya. Nah, nanti kawan-kawan di sini juga sama. Kita coba memanfaatkan ekonomi digital, boleh mau pakai e-commerce-nya atau mau jual di marketplace dan lain sebagainya. Kalau kemarin kan baru promosi ya di Instagram. Kemudian TikTok juga sudah bisa jualan ya sekarang ya. Memanfaatkan TikTok dan lain sebagainya ya. Reviewnya nanti boleh pakai video dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teknik kalian yang disilahkan ya. Jadi untuk poin yang kedua ya tadi ya tidak perlu repot-repot lagi kayak misalkan kita harus menyiapin apa namanya gedung dan lain sebagainya ya, tapi kita bisa memanfaatkan ya ini tadi e-commerce salah satunya ya yang penting produknya aja. Kemudian poin ketiga
kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Artinya apa? Di poin ketiga, kita tidak perlu repot-repot lagi, misalkan mau bertemu dengan klien dan lain sebagainya, ya, dengan adanya sistem yang sudah ada e-commerce-nya. Ya. Itu ya salah satunya. Kalau misalkan di anak SG itu mereka kan buat sistem ya, sistemnya misalkan sistem meng-e-commerce-kan dalam sebuah toko, misalkan tadinya tokonya masih belum dikenal atau bukan dikenal ya, tapi masih belum memanfaatkan teknologi. Nah, anak SG biasanya tugas akhir itu mereka membuat ya ini, ya bikin tokonya, ya, di e-commerce-kan gitu, jadi punya website sendiri. Itu ada tugas anak SI. Ya. Kemudian dapat menjangkau target dari market yang lebih luas. Nah ini ya jangkauannya lebih luas tadi ya. Salah satunya ini dapat menjangkau target market yang lebih luas. Artinya misalnya kita kemarin itu mungkin kita memperkenalkan hanya dari daerah ke daerah, tapi kita pasti punya tujuan gitu untuk memasarkan produk kita. Dan salah satu media untuk memperkenalkannya ya ini, salah satunya memanfaatkan e-commerce tadi ya, jualannya misalkan di marketplace, ya di Shopee lah atau Tokopedia lah, ya dan lain sebagainya. Paham ya maksudnya? Oke. Kemudian yang ketiga, penyebaran informasi itu lebih mudah dan lebih cepat. Namanya teknologi ya, kita masih memikirkan infonya sudah ada, sudah beredar gitu. Kita baru berencana, posisinya mungkin sudah kemana-mana gitu ya. Kurang lebih misalkan kita gambarkan seperti itu. Kemudian poin ke-6, nah dari segi proses pembayaran akan menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Apalagi sudah memanfaatkan ekonomi digital yang kemarin ya, perbankan salah satunya ya, dia mengembangkan apa misalkan Dana, Koko, apa saja kemarin itu. Nah, ya banyak ya medianya ya dari segi proses untuk pembayaran gitu ya, yang sudah ditawarkan ya, mau dia sudah kerjasamanya mau dengan perusahaan, dengan bank, kemudian dan lain sebagainya lah ya, banyak sekali dengan produsennya ya, ataupun dengan klien dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian dampak positif yang bisa kita lihat apa di sini? Coba dibaca satu orang, siapa yang mau baca? Coba rekam dulu, nanti yang depan masih kelihatan. Yang pink, ini ya, coba. Sebetulnya aliran penghasilan yang mungkin identifikasi tidak ada sistem teknologi dengan cara terserah. Kedua, memberikan peluang untuk meningkatkan yang ketiga, berpotensi untuk memperluas pengetahuan secara global. Keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya internasional. Nah, dari yang pertama ya, poin yang pertama munculnya aliran penghasilan baru yang membuktikan tadi menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Artinya dengan dampak positif e-commerce salah satunya yang mana tadinya itu masih sifatnya katakanlah manual ya, dengan ada sentuhan e-commerce-nya berarti di situ akan ada apa? Sistem yang lebih mudah lagi yang salah satunya dengan terkomputerisasi ya, pasti dengan jalannya terkomputerisasi. Kemudian di poin kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan marketnya gitu ya, dari segi penjualannya ya. Ya sudah pasti ya dengan adanya e-commerce. Kenapa e-commerce itu muncul? Kalau dulu mungkin orang kenalnya e-commerce itu hanya toko-toko besar saja yang memanfaatkan e-commerce atau yang menggunakan e-commerce. Tapi kalau sekarang tidak ya, banyak sekali orang menyediakan market sendiri gitu, yang kita kenal dengan marketplace-nya. Nah, kalau dulu kan jualan kalau kita mau beli misalkan komputer merek A misalkan, sudah kita tinggal buka saja webnya, lihat spesifikasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, orang jualan sudah di marketplace, tinggal buka toko sendiri di situ, ya. Nah, di situ tokonya ada lagi gitu ya. Terus yang ketiga,
berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global. Ini sudah pasti dampak positifnya yang tadinya tidak dikenal atau mungkin orang tidak semua orang yang kenal dengan memanfaatkan e-commerce yang memperluas jangkauan kita. Tadi yang bilang ya, produk kita mungkin tadinya hanya kawan kelas saja yang kenal. Kemudian mungkin dari jurusan yang lain kita meluas lagi, oh ya ke kampung dan lain sebagainya, mungkin ke luar kota dan lain sebagainya. Ya, akan kita perluas lagi. Makanya nanti aku minta dijalankan ya, nggak mesti stuck di semester 3 saja gitu. Ya, soalnya juga nanti ada hubungannya dengan mata kuliah apa tuh drawing itu, manage ya. Itu kan kalian sudah dikasih tahu belum nanti mau kemana? Sudah mau di ini kan, mau ke apa? Prakteknya itu lapangan kan? Bagi kelompok. Oh, bagi kelompok. Nah, nanti mungkin kelompoknya kalian lapangannya salah satunya itu kayak misalkan kayak kelompok itu gitu nggak apa-apa ya. Kelompok tinggi yang sudah menyediakan fasilitas itu kan berarti nanti ke UMKM-nya bisa menarik perhatian. Nah, itu juga ada hubungannya dengan mata ibu nanti bisa jalan berarti untuk kelompok kemarin tinggi itu. Nah, untuk kelompok Rita dan kawan-kawan juga berarti nanti kita lihat misalkan berhubungan dengan Bu Lili kan sudah ada materinya nanti ataupun sudah ada ilmunya nanti kita ambil juga dengan mata kuliah dari Ibu ini gitu ya, kita joinkan gitu. Apalagi yang mau kita lakukan. Ini nggak boleh lagi yuk. Lama enggak? Oke ya. Terus poin ke apa tadi ya? 4 ya. Nah, untuk yang keempat adalah kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Dan tadi ya ada hubungannya dengan kosnya ya, pasti yang namanya sudah ada dimanfaatkan menggunakan e-commerce yang sudah ada sentuhan teknologi untuk mempermudah ya, minimal yang kayak dicontohkan sebelumnya ya di pertemuan awal-awal gitu ya. Ada kemungkinan pekerjaan orang itu juga diambil alih nanti ya. Yang mengambil alih adalah siapa? Sistem ya, bukan cuma robot. Oke, kalau robot mungkin ada yang bergerak gitu, tapi kalau misalnya sudah sistem ya bisa saja ya beberapa puluh tahun kemudian kita nggak tahu ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Ini coba dibaca yang depan, coba Lola baca. Kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Yang kedua, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain. Yang ketiga, membantu mempertingkat waktu produksi. Yang keempat, dapat meningkatkan supplier manajemen. Oke ya, untuk meningkatkan supplier. Nah, ini salah satu dampaknya. Kemudian untuk meningkatkan customer dari segi apanya? Loyalty. Salah satu contoh ya, kalau kita ngomongin e-commerce kayaknya nggak sah kalau kita nggak ngomong misalkan apa itu B2C, C2C, ya benar ya, sudah saja dulu. B2C berarti ada apa di sini? Bisnis tuh? Salah satu contohnya apa? Hah? Shopee. Ya, salah satunya banyak Shopee atau apa. Intinya berkomunikasi dan dalam bisnis ada customer-nya. Ya, artinya ada untuk usahanya ada customer-nya. Ya. Kalau B2B bisnis to bisnis berarti kalau kita ngomongin di Shopee misalkan agen dengan agen. Ya. Kalau kita ngomongin C2C customer dengan customer. Contohnya apa? Pernah dengar dropship? Pernah. Jualan itu harus punya produk? Salah satunya misalkan dropship. Dropship itu kan jualan. Kita mau jualan, kita tidak perlu yang namanya modal, kita tidak perlu yang namanya produk, ya. Kita cukup mempromosikan saja. Caranya apa? Caranya kita menggunakan marketplace. Mungkin salah satu yang dikenal adalah C2C, ya, dari supplier ke supplier. Apa maksudnya? Jadi kita tuh jualan, ya. Kalau kita tuh hobi, misalkan ngomongin HP, gitu kan, ya sudah
bisa memanfaatkan dengan cara yang ini, jualan tanpa harus ada modal dan ada produknya. Ya, tapi kita harus bisa kerjasama yang memang bisa, jangan sampai kita dihujat netizen nanti. Oh, sekarang udah baju sobek misalkan, atau sesuai dengan deskripsi di datangannya ataupun di toko, ya itu salah satunya bisa kita manfaatkan. Ya, kalau kita ngomongin ini berarti kita ya sudah ada ininya produknya. Ya, itu ya kalau bisnis to bisnis ya berarti ya sudah hubungan dengan ininya ya, atasannya. Oke ya, kita lanjut. Kalau ada dampak positif berarti ada negatifnya juga ternyata ya, ada kekurangannya juga ya dengan adanya e-commerce. Yang pertama tuh apa? Apa? Satu ya, dengan adanya e-commerce kadang-kadang ternyata masih dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan cara ya ini ya, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah dengar berita ya, atau kita nonton berita yang berhubungan dengan sering sekali penipuan gitu ya dalam transaksi jual beli. Contohnya apa? Apa? Misalkan apa tuh contohnya? Oh, barang yang tidak sesuai. Gambar. Oke ya, jadi salah satunya ya dengan adanya uang tadi yang sudah bagus meningkatkan dan lain sebagainya ternyata masih bisa disalahgunakan dengan oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab ya. Yang salah satunya ya tadi mungkin dari segi barangnya tidak sesuai ya, ataupun ya banyak ya yang bisa dimanfaatkan ya dengan ya peluang ada, setiap ada peluang ya itu ada tantangan pasti ada kan ancaman. Makanya kita harus memperhatikan SWOT itu ya, SWOT gitu ya. Terus yang kedua apa tuh? Pencurian data. Nah, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban ataupun pihak perusahaan. Contohnya apa? Salah satunya pinjol. Selain dari pinjol, oke, apa lagi? Mengaktifkan kartu perdana. Data. Oke, salah satu ya dulu ya kalau kita mau tebak gitu ya, kalau kita mau keluar kota ya dengan adanya apa itu yang corona gitu ya. Kita kalau mau keluar kota kita akan ngisi apa? Bukan selain peduli lindungi, di-hack gitu ya. Dulu kan masih di-hack itu kan di-hack juga, ya masih awal apa? Iya, aplikasi yang awal dia baru muncul, ya. Kemudian kalau yang sekarang sudah aman. Ya, itu salah satunya adalah padahal itu kan uang ya bagi kesehatan dan bagi penerbangan ya ataupun domestik dan lain sebagainya, hubungan berkecimpung di situ sebenarnya itu peluang dan bagus gitu ya. Tapi kenyataannya masih kebocoran juga ya, datanya masih kebocoran dan masih bisa dimanfaatkan oknum-oknum tadi yang tidak bertanggung jawab. Iya, hacker beruang. Ini terjadi ya zaman di kuliah, mungkin aku pernah cerita ya, zaman kuliah kita belajar di lab ya, ada kawan yang memang iseng. Sebenarnya orang kayak gitu kan kita ada hubungannya dengan di poin ke sebelah sini nanti ya. Hacker ya, anak ini dia. Ada di situ. Ya, hacker itu ya salah satunya berdasarkan sebenarnya iseng-iseng ya, tapi dengan iseng-iseng dengan kemampuan yang dimiliki kadang-kadang ada oknum yang memang mau ya tadi iya ya, memanfaatkannya gitu ya. Salah satunya dia ibu jangan cerita misalkan ya zaman kuliah dosen menjelaskan di depan, kawan yang di belakang itu ada yang nge-hack. Nah, hacknya itu mau mengambil data dosen yang ada di depan sampai dosen nggak bisa buka filenya. Akhirnya si dosen nyari juga siapa yang ada di kelas juga. Itu ya salah satunya itu mahasiswa yang kreatif gitu namanya. Tapi ya itu ya jangan disalahgunakan. Disalahgunakan. Kurang gawe. Iya kurang gawe tapi iseng-iseng kan. Itu ya salah satunya. Nah, ini mungkin kita ya. Oke ya, poin ketiga apa tuh di poin ketiga? Potensi
potensi terjadinya kehilangan akan kesempatan bisnis atau juga kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya user error gitu ya, ataupun gangguan listrik yang tiba-tiba mati gitu dan lain sebagainya. Itu kan juga berpengaruh ya. Artinya apa? Mungkin kita pernah dengar gitu keamanan komputer ya. Kalau di anak TI atau SI mereka belajar yang namanya keamanan komputer. Ya, fungsinya untuk apa? Kalau ada jaringan juga mungkin belajar gitu ya. Ada hubungannya juga keamanan komputer. Untuk ini tadi, untuk melindungi data ya, untuk melindungi sistem juga ya. Kira-kira kalau kalian misalkan mau bikin sistem nanti ditawarkan sama orang,